Perkenalkan, nama saya Elsa Emerson Bai, kelas C, NIM 2003030080, semester 3. Di sini saya akan mereview buku kedua, Perubahan Sosial Budaya. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, advokasi dengan akuntabilitas sosial keadilan. Karin Gawin mengingatkan kebutuhan kita untuk memperkuat keadilan sosial. Saya mengusulkan sebuah pendekatan untuk akuntabilitas yang mengadvokasikan kepentingan publik. Keadilan sosial berfungsi sebagai berangka kerja untuk pendekatan tertentu untuk pembangunan strategis dan sosial. Perubahan lebih meningkatkan kesetaraan dalam masyarakat daripada pemberdayaan dalam individu. Akuntabilitas mengacu pada pentingnya informasi dan melibatkan pengambilan keputusan, membangun pendekatan kritis untuk meneliti, dan pada pendekatan dialogis untuk mendengarkan dan belajar. Advokasi dalam kerangka ini, referensi kerja, pendekatan yang komprehensif dan kritis untuk menyediakan banyak perubahan sosial dalam politik yang dialami dan bermanfaat bagi advokasi yang akuntabilitas untuk keadilan sosial didasarkan pada perspektif tujuan pembangunan yang mengutamakan keadilan sosial. Akuntabilitas yang berfokus pada penyediaan kritis dan advokasi yang mayoritas politik intervensi pembangunan dimulai dengan premis bahwa masalah yang harus dan dapat diselesaikan, pentingnya keadilan harus ditetapkan untuk menjamin alokasi sumber daya bukan hanya sosial, tetapi juga modal sosial, budaya, manusia, dan politik. Tetapi masalah sosial juga perlu menjadi salah satu organisasi, jaringan, atau komunitas. Muniti percaya bahwa diatasi melalui implementasi kolektif atau intervensi strategis. Keterlibatan dalam perubahan sosial strategis mencerminkan pemahaman yang mendasari mengapa masalah sosial ini ada, dan dengan konferensi secara terbaik untuk mengatasinya. Hasil tak berwujud komunikasi dan perubahan sosial. Vinod Pavarala, definisi singkat konsep aturan perubahan sosial tertera yang di bawah oleh hal mencolok tertentu. Proses
komunikasi gagasan hasil tak terwujud pertama kali muncul pada kami selama penelitian kami. Mengapa perjuangan radio komunitas di India pada awal 2000-an atau Pavarala dan Malik 2007 di beberapa daerah pedalaman di timur barat dan selatan India, kami berulang kali menghadapi konsekuensinya. Radio komunitas dalam istilah yang mudah diukur bahwa itu membentuk pembangunan identitas, membudidaya bahasa dan budaya lokal, membangun kapasitas untuk ekspresi diri dan solidaritas komunitas yang tepat. Selama lapangan baru ini, kunjungan ke pedesaan berlangganan berat untuk mempelajari peran teater kaum tertindas mengenai masalah diskriminasi gender. Seorang wanita memberitahu kami telah menang merasakan pembahasan dan kami tidak membiarkan orang-orang kami mengunci kami di rumah lagi. Filsuf dan ilmuwan sosial secara historis buta terhadap kemungkinan hasil yang tidak berwujud. Karya klasik Robert Merton 1936, esai tentang konsekuensi tak terduga dari tindakan sosial bertujuan adalah paling awal dari eksposisi semacam itu. Dia menyerangkan agar fokus berlebih pada efek yang diantisipasi dan nyata. Mengkhianati keyakinan yang tak tergoyah dalam rasionalitas tindakan sosial yang bertujuan untuk ketidaktahuan yang disengaja yang disebabkan oleh apa yang disebut kedekatan kepentingan yang angkuh. Merton dengan benar mengidentifikasi beberapa bias terhadap tindakan sosial yang rasional dan antisipasinya konsekuensi pada obsesi metodologi dengan imputasi kuasal dan masalah atribusi dalam pemahaman sosial diarahkan pada tujuan sebuah pertanyaan, dan panjang baris ini dapat membaca sejauh mana kita dapat membangunkan kekuatan komunitas yang lemah. Maria Teori, beberapa kontributor dalam volume ini bergulat dengan institusi logika yang telah menjadi ciri program komunikasi
pembangunan sehingga jauh menunjukkan perlunya pergeseran dari replikasi skala dan kuantitas. Metode pengukuran titatif, apresiasi cara yang berbeda mengetahui Joti menemukan pentingnya menugaskan lebih banyak kekuatan untuk pemahaman yang dikontekstualisasikan, sementara Vinod Pevarala mengacau pada yang berharga. Hasil tidak berwujud seperti pembangunan identitas atau kapasitas untuk ekspresi yang mungkin menantang pengukuran tetapi sama-sama valid dan relevan. Sejalan dengan itu, Jessica Noske Turner menyerahkan penghapusan buatan komunikasi untuk pembangunan bagaimana sekarang menjadi terintegrasi dalam kehidupan masyarakat dengan cara yang lebih organik dan tidak dipisahkan. Ini adalah kebutuhan untuk bergerak melampaui. Terima kasih.